Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Hakim Konstitusi Anwar Usman terjatuh dan harus diopname di rumah sakit. Hal itu membuat sidang panel sengketa Pilkada Kabupaten Banjarbaru tertunda. Anwar Usman hingga kini masih diobservasi di rumah sakit pasca terjatuh saat sedang berjalan. Buntut absennya Anwar Usman, sidang sengketa Pilkada di panel 3 yang semula dijadwalkan berjalan pada Rabu pagi harus dijadwalkan ulang. Anwar Usman masuk dalam komposisi hakim pada panel 3 bersama Arif Hidayat dan Eni Nurbaningsih. Semula Anwar Usman akan menjalani sidang sengketa Pilkada Banjarbaru pada pukul 8 pagi. Namun karena ia tiba-tiba terjatuh dan diopname di rumah sakit, sidang panel 3 menjadi tertunda. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, program makan bergizi gratis bukan hanya ditujukan bagi siswa-siswi sekolah, namun juga ditujukan kepada balita dan ibu hamil. Sementara itu pemirsa, di hari ketiga pelaksanaan makan bergizi gratis, para siswa di SD Barunawati 2 Jakarta Barat tetap antusias. Selain ke sekolah-sekolah, program makan bergizi gratis juga disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebanyak 67 paket makanan ini disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pulau Gebang melalui Posyandu Tunas Harapan 1 Pulau Gebang, Cakung. Berbeda dengan di sekolah, pemberian paket makanan bergizi gratis di Posyandu tidak dilanjutkan dengan makan bersama. Penerima diminta untuk membawa tempat makanan masing-masing dari rumah. Sejumlah penerima bantuan berharap menu bisa variatif, terutama untuk sayuran balita bisa dibedakan dengan dewasa. Kalau di Posyandu ini kan yang penerimanya ibu hamil dan ibu menyusui. Itu menunya berbeda, Ibu? Berbeda. Kalau yang ibu hamil itu ada tambahan telur, sama porsinya lebih besar. Lebih besar. Ya, lebih banyak lah gitu. Ya mungkin karena orang tua sama balita mungkin beda. Cuman sayurnya kayaknya sama. Itu tadi saya minta supaya yang balita itu kalau bisa sayurnya dikasih variasi yang jangan disamakan sama yang dewasa. Iya, soalnya kalau tempe memang anak-anak juga kurang suka gitu loh. Iya. Rata-rata seperti itu, Bu ya? Iya. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat di hari ketiga tetap disambut antusias para siswa di SD Barunawati 2 Jakarta. Di sekolah ini sebanyak 216 porsi makanan dibagikan kepada siswa. Para siswa pun nampak menikmati makanan yang disajikan dengan menu nasi putih, sayur tumis kacang panjang dan bakso, tempe orek, dan buah salak. Para siswa dan pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis dapat terus terlaksana dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ketiga program makan bergizi gratis berlangsung di 26 provinsi di Indonesia, termasuk di Jakarta. Seperti apa antusias siswa serta apa saja menunya? Kita simak laporan rekan kami, Hendri Aprila dan juru kamera Dias Triawan di SMP 1 Barunawati, Jakarta. Ya pemirsa, kalau program makan bergizi gratis ini sudah memasuki hari ketiga, tandanya untuk program makan bergizi gratis ini kami pantau di SMP 1 Barunawati yang berada di Palmerah, Jakarta Barat. Kalau kami pantau ini saat ini kami sudah berada di tingkat SMP, tepatnya di kelas 7. Ini para siswa dan juga siswi menikmati makanan dari atau menyantap program makan bergizi gratis ini dengan enak dan juga baik. Kemudian kalau misalnya kami lihat menu untuk hari ini memang cukup bervariasi karena setiap menunya tepatnya di SPPG Jakarta Barat di Palmerah ini menyediakan sebanyak 40 menu yang berbeda di setiap bulannya. Dan untuk di setiap hari Jumat ini ada menu yang spesial. Bahkan kalau untuk hari ini menunya ini hanya dengan ikan, kemudian juga ditambah dengan tempe orek, kemudian juga ada sayuran ini tumis dan juga untuk buahnya ditambahkan dengan salak dan juga nasi. Nah, ini ada yang berbeda kalau untuk hari ini tidak menggunakan susu karena kalau untuk susu sendiri ini hanya digunakan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana antusias ataupun rasa dari makanan ini sendiri, kita sudah bersama dengan salah satu siswi yang berada di kelas 7 di SMP 1 Barunawati. Halo Ade, kalau boleh tahu dengan Ade siapa nih? Nama saya Fani. Fani, kalau boleh tahu menu hari ini apa aja nih? Ada yang suka dan nggak suka nih? Gak nih?
Kebetulan suka semua karena di sini ada tempe orek, terus ada sayur buncis, ada buah salak, ada ikan, sama juga nasi. Kalau boleh dipilih untuk menu sekarang, menu kemarin akan yang mana nih? Yang ini jujur karena ada ikannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan makannya kembali. Ternyata kalau untuk harapan dan juga tanggapan dari para siswa dan juga siswi, memang mereka sangat suka sekali dengan menu-menu yang ada. Tentunya harapannya ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya juga dapat memberikan gizi yang baik untuk kedepannya. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Dias Triawan, iNews melaporkan. Memasuki hari ketiga program makan bergizi gratis pemirsa, ada sejumlah daerah yang terpaksa menunda program tersebut. Salah satunya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang tertunda lantaran belum menerima sejumlah peralatan dapur. Memasuki hari ketiga pelaksanaan program makan bergizi gratis berlangsung lancar di sejumlah daerah. Seperti di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan siswa SDN 03 Rowo Kembu terlihat bersemangat dan senang mendapat makan bergizi gratis. Menu yang disajikan dalam paket ini adalah nasi, sayur, ayam, dan tahu, serta susu kemasan. Para siswa mengaku suka dengan menu tersebut. Di Medan, Sumatera Utara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mendistribusikan 471 porsi paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar di Jalan 5, Medan Timur. Sejumlah siswa mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis ini, lantaran bisa menghemat uang jajan dan dapat ditabung. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ratusan siswa sekolah dasar menikmati makan bergizi gratis yang dilaksanakan pada jam istirahat. Sejumlah siswa mengaku tidak lagi merasa lapar di sekolah serta tidak perlu lagi membawa uang jajan. Di Lampung Timur, anggota Polsek Pasir Sakti mengadakan program makan bergizi gratis di beberapa sekolah dasar di desa setempat. Menariknya, dana yang digunakan untuk mensukseskan program tersebut murni dari sumbangan para anggota. Inisiatif ini muncul lantaran daerah tersebut belum tersentuh program makan bergizi gratis dari pemerintah. Meski digelar secara serentak, ada sejumlah daerah yang pelaksanaannya ditunda, termasuk di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan adanya sejumlah peralatan dapur yang belum diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Prabowo juga menegaskan pihak yang tidak mendukung program makan bergizi gratis agar keluar dari pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah.